Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanako Gisela Fianti Kolanus dari kelas A3 dengan NIM 2314201119. Saat ini saya akan menjelaskan tentang Pancasila sebagai ideologi nasional. Pancasila adalah suatu ideologi yang dianut oleh bangsa Indonesia. Di dalam Pancasila terdapat isi di setiap silanya yang sesuai dengan cita-cita, tujuan, dan harapan terbentuknya negara Indonesia. Pancasila sebagai ideologi nasional adalah pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Selama Indonesia masih ada, Pancasila akan menyertai perjalanannya dengan nilai-nilai esensial yang terkandung dalam Pancasila, yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, serta keadilan. Ideologi terbagi menjadi beberapa macam, yaitu yang pertama, ideologi komunisme. Ideologi komunisme adalah ideologi yang berhubungan dengan politik, yang bertujuan untuk menciptakan masyarakat dengan aturan sosial ekonomi. Namun, ideologi komunisme tidak diterapkan di Indonesia karena beberapa alasan, yaitu yang pertama, komunisme dianggap bertentangan dengan Pancasila, khususnya sila pertama. Seperti yang kita tahu, sila pertama Pancasila adalah ketuhanan yang Maha Esa, dan jika dilihat dari dasar komunisme murni, mereka menganggap agama sebagai candu belaka, dan itu memang sangat bertentangan dengan sila pertama, yang dimana memiliki arti bahwa negara Indonesia memegang teguh kepercayaan terhadap Tuhan. Namun, meskipun begitu, sejak awal kemunculan komunisme di Indonesia, mereka tidak menerapkan ateisme. Alasan yang kedua, komunisme dianggap membunuh nasionalisme. Dalam komunisme, semua hal diatur oleh negara. Oleh karena itu, paham komunisme dianggap membunuh rasa nasionalis. Namun, meskipun begitu, gerakan komunisme juga nasionalis dan turut berperan dalam kemerdekaan Indonesia. Karena pada saat itu, PKI adalah salah satu partai terbesar yang berpegangan pada Pancasila. Alasan yang ketiga, komunisme dianggap membunuh hak asasi manusia. Sebenarnya, komunisme yang masuk sejak sebelum kemerdekaan Indonesia tidak membenarkan kekerasan sebagai jalan utama. Namun, karena keterlibatannya PKI dalam konflik pada tahun 1926, 1948, dan 1965, PKI dicap buruk. Nah, sekarang, apa perbandingan ideologi Pancasila dengan ideologi liberalisme? Pancasila adalah ideologi yang memandang manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Menurut konsep Pancasila, manusia tidak bisa hidup sendiri. Manusia hidup saling bergantungan satu sama lain. Ideologi Pancasila juga merupakan ideologi yang terbuka karena bisa menerima bahkan mengembangkan pemikiran-pemikiran baru yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai dasarnya, serta dapat menerima pemikiran baru tentang nilai-nilai dasar yang terkandung pada dirinya tanpa harus khawatir kehilangan jati dirinya. Sedangkan ideologi liberalisme adalah ideologi yang memiliki pandangan bahwa sejak manusia dilahirkan, manusia bebas dan dibekali penciptanya sejumlah hak asasi, yaitu hak hidup, hak kebebasan, hak kesamaan, dan hak kebahagiaan. Maka nilai kebebasan adalah yang utama. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa metode berpikir ideologi liberalisme adalah liberalistik yang berwatak individualistik. Peran ideologi bagi bangsa dan negara. Ideologi berperan dalam membentuk serta memberikan identitas kelompok atau bangsa, sehingga membedakannya dengan bangsa lain. Dalam artian ini, ideologi berperan mempersatukan suatu bangsa, yang berarti berperan mewujudkan integrasi nasional suatu bangsa. Untuk itu, setiap negara membutuhkan ideologi
untuk diterapkan, seperti halnya Pancasila yang menjadi ideologi bangsa Indonesia. Karena ideologi mengandung nilai-nilai dasar, norma-norma, dan cita-cita yang ingin diwujudkan oleh masyarakat penganutnya. Karena ideologi juga memiliki peranan sebagai dasar, arah, dan tujuan yang ingin dicapai dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Demikianlah penjelasan saya mengenai Pancasila sebagai ideologi nasional. Semoga apa yang saya sampaikan dapat dimengerti dengan mudah. Dan untuk teman-teman yang baru saja lulus dari bangku SMA ataupun SMK dan ingin melanjutkan ke perguruan tinggi, ayo bergabung bersama kami di Universitas Pembangunan Indonesia Manado.